Saya baru saja kedatangan ini, baru saja kedatangan Stavol. Ini punya tetangga, ini masih baru ya, masih sangat baru gitu ya. Karena katanya sudah 2 kali beli di toko yang berbeda, ternyata masalahnya itu selalu terbakar katanya begitu. Iya. Beban yang dipakai hanya kulkas 1 pintu yang kecil. Tapi kenapa 2 kali katanya terbakar semua gitu ya. Beli yang pertama terbakar, beli lagi terbakar lagi gitu ya. Nah ini beli yang 3 kalinya ini langsung dibawa ke saya, suruh cek mungkin ada yang bermasalah gitu. Ya kemungkinan ada gitu ya, karena saya sendiri juga pernah ngalamin hal yang sama gitu ya. Di Stavol seperti ini, di Stavol 1000N ini, padahal itu yang baru ya, masih baru gitu maksudnya. Terus kenapa setelah dipakai beban nggak nyampe 1000 watt itu kok bisa terbakar gitu, dari apanya gitu ya. Jadi untuk kalian yang pengen tahu jangan di skip ya, kita tes dulu karena ini masih baru, cuman dites di tokonya nyala katanya. Setelah itu dibungkus lagi oleh karyawannya, terus dibawa pulang oleh yang beli, sama yang beli gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata ini voltnya lebih dari 220 ya. Apakah benar? Kita tes pakai yang digital. Ternyata 227. 228 113 ya, ternyata lebih dari 220 volt. Nah kita coba bongkar, jadi jangan di skip ya, biar kita sama-sama tahu seperti apa dalamnya. Ya dalamnya cukup bisa kita lihat seperti ini. Oke, kita coba hidupkan lagi. Nah seperti itu ya. Nah itu dia. Rahasianya cuma satu. Harusnya ini kalau dimatikan, ini mentok ya. Itu kan, nah itu kan nggak balik ya. Tapi kalau di channel-channel lain itu ada yang ini alkonya kapasitasnya ditinggiin gitu ya. Padahal nggak usah gitu. Nah banyak di channel-channel yang lain kalau ini tidak mentok ke sini, ke kanan, di sini kanan, di sini kiri ya. Kalau nggak mentok ke kanan, nggak sampai ke switch ini ada yang dibesarkan gitu ya. Padahal itu nggak usah. Caranya gimana? Tonton terus, jangan di skip. Ini penyakitnya biasanya hanya satu. Ini terlalu kenceng gitu ya. Ya, oke. Kita arahkan ke sini, ke arah bagian kiri. Oke, kita nyalakan lagi. Nah, cuman seperti itu ya. Jadi nggak bisa mentok ke switch yang kanan, gitu. Jadi rahasianya cuma satu gitu. Nah, di sini kita gunanya menonton video dengan durasi yang tidak di skip gitu. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah longgar. Yang penting kalau ini ditekan seperti ini tidak tidak lepas gitu. Itu sudah cukup. Saya tidak pernah memodifikasi buatan dari pabrik gitu ya, kecuali hanya alat-alat tertentu gitu ya. Jadi ini tidak usah terlalu kencang, nggak boleh terlalu nekan gitu. Oke, kita coba lagi. Nah itu sudah hampir ya. Nah ya, tinggal dikit lagi. Oke, ini masih terlalu kencang. Jadi tidak usah terlalu kencang ya. Yang penting ini sudah nekan, itu cukup sudah. Kita lihat ini busnya. Kalau ditarik seperti ini nggak lepas, nggak renggang, itu sudah cukup gitu ya ininya. Oke, arangnya ini. Kalau ditarik ini nggak lepas, sudah itu cukup. Jangan terlalu kencang gitu. Oke, nggak usah nambah-nambah elko atau memodifikasi elko, nggak usah gitu. Caranya cukup ini dilonggarin aja. Dilonggarin seperti ini.
Nanti kalau sudah pas baru dikencengin gitu ya. Settingannya ada di baut ini. Nah, oke sudah. Nah itu bisa kedengeran kan cetaknya itu. Ya kita deketin ke kamera. Kita matikan. Nah itu sudah cukup. Sekarang kalau sudah bisa mematikan switchnya, bisa mencet switch yang ada di sebelah kanan, kita baru turunin voltasenya. Jangan terlalu tinggi, kita standarkan saja ya. Oke, sebentar dulu. Kita setting voltasenya ke tulisan yang sudah tertera di sini. Karena di sini yang keluar dari output 228, kita kecilkan dulu. Di sini juga di kontrol analognya juga lebih dari 220. Kita samakan 220 gitu ya. Jadi ini untuk menambah atau mengurangi, kita putar trim port yang ada di PCB ini. Di sini. Ini menyesuaikan dengan gerakan ini ya. Kalau ini diputar ke kiri, maka ini juga bergeser ke kiri. Kalau ini diputar ke kanan, ini juga mengikuti rotasi yang diputar ini ya. Jadi kita kecilin. Nah, seperti itu. Itu ada pergerakan. Dan kita sambil lalu dilihat kontrolnya di sini. Di sini sudah 226. Kita putar lagi ke kanan sampai mencapai nilai yang diinginkan. Nah, seperti ini. Ini sudah 220. Ini mungkin terlalu apa ya? Terlalu mudah ya. Katakan terlalu mudah gitu. Jadi ini ya lebih dari 220 di sini ya, di analognya. Tapi kalau di digital ini sudah 220. Oke. Kita coba lagi. Apakah sudah normal? Wow. Mantap. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau kalian beli stafel baru dari toko itu harusnya sampai mentok ke switch yang ini. Ke switch yang kanan. Artinya ini mutus ya. Kalau tombol off-nya ini dimatikan, ini kembali ke kanan, mentok gitu ya. Langsung nutup gitu ya. Oke. Jadi kalau di semua stafel yang jenisnya seperti ini, baik yang 500 ataupun yang 1000, yang 1500 atau yang 2000N, itu kalau dinyalakan terus dimatikan, ketika mati tidak sampai nekan ke switch ini, nggak sampai ke switch ini ya, maka itu dipastikan ininya tidak normal gitu ya, asnya ini tidak normal. Artinya terlalu nekan gitu ya, terlalu nekan, jadi nggak sampai ke sini. Artinya berat itu untuk berputar, itu putarannya itu dinamonya ini merasa berat gitu. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih.